Lalu apa hasil pemeriksaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap Ketua MK Anwar Usman kali ini? Bergabung untuk laporannya, jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus. Valen, hal apa lagi sebetulnya digali MK terhadap Anwar Usman? Lalu bagaimana kemungkinan putusan Majelis Kehormatan ini akan menganulir putusan MK soal batas usia Capres dan Cawapres? Iya, Tifal dan juga saudara, ini memang jadi pertanyaan mengapa pemeriksaan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini 2 kali dilakukan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Tapi yang jelas tadi kami tanyakan bahwa memang pemeriksaan ini tidak jauh-jauh berdasarkan dengan putusan uji perkara nomor 90 saat itu yang membahas tentang batas usia Capres-Cawapres yang memang saat ini menjadi polemik di tengah masyarakat. Yang ditanyakan tak jauh mengenai adanya dugaan pelanggaran terkait dengan prosedur registrasi, kemudian juga berkaitan dengan administrasi yang berkenaan dengan cara bekerja saat prosesnya, kemudian berpengaruh terhadap langkah dalam pengambilan keputusan sehingga gugatan dari salah satu salah satu penggugat begitu ya, dari 11 gugatan ini salah satunya dikabulkan, yang mana ini diduga ada dugaan konflik kepentingan yang dilakukan oleh Ketua MK untuk meloloskan keponakannya, dalam hal ini adalah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, untuk bisa maju dalam dalam pemilu, maksud kami, di saat usianya belum menginjak 40 tahun seperti dengan aturan yang sebelumnya ada di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemilu 2024 mendatang. Nah, kemudian Tifal dan juga saudara, dari hasil yang memang sudah dilakukan oleh Majelis Kehormatan MK dari pemeriksaan yang dilakukan sejak tanggal 31 Oktober hingga hari ini 3 November 2023 tadi, Ketua MK yakni Jimli Asyidik ini menyebut bahwa dugaan pelanggaran etik Anwar Usman CS ini bisa berpengaruh pada putusan MK soal gugatan batas usia Capres-Cawapres sehingga berpengaruh pada pendaftaran Capres-Cawapres. Dan berikut juga SOT atau tanggapan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Anwar Usman. Sudah selesai semua. Udah selesai semua, tinggal kami merumuskan putusan, dan itu butuh waktu karena semua laporan itu harus dijawab satu persatu. Putusan MK ini bisa menganulir putusan? Ya, itulah salah satu yang ditunggu-tunggu. Jangan dijawab sekarang, dijawabnya hari Selasa. Nah, nanti tolong dilihat di putusan yang akan kami baca, termasuk jawaban terhadap tuntutan supaya putusan MK ini ya ada pengaruhnya terhadap putusan MK sehingga berpengaruh kepada pendaftaran capres, kan begitu. Nah, itu juga salah satu pertimbangan mengapa kita putuskan putusan dibacakan tanggal 7. Iya, kami ralat sebelumnya saudara bahwa itu tadi ada pernyataan dari Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asyidik yang memang ini menyebut bahwa kenapa kemudian putusan ini disebutkan pada tanggal 7 November 2023 supaya ada kepastian antara salah dan benar terkait juga dengan polemik yang diduga adanya kepentingan dari putusan MK sebelumnya. Tapi yang jelas terkait dengan putusan yang nantinya akan digelar pada tanggal 7 November, nanti MK, maksud kami Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan mengumumkannya ke publik hari Selasa pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Tifal. Dari Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat, Valentina Sitorus melaporkan. Terima kasih.